Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Pak Hendra dan juga selamat pagi pada teman-teman kami semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berdua untuk mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami kerjakan. Tapi sebelum itu, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Andre Benedict Wilson dengan NIM 187241110 dan rekan saya. Dan saya Dania Veronica Pangaribuan dengan NIM 187241056. Oke, tanpa basa-basi, mari saja kita lanjut ke slide berikutnya. Tapi sebelum itu, kira-kira kita mau bahas apa nih, Dani? Nah, pada kali ini kita akan membahas Google Plus Security Bug. When API Vulnerability Open the Gates to User Data. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Teman-teman, apakah penasaran? Kalau penasaran, saksikan videonya dari awal hingga akhir ya. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang studi kasus ini, kita akan membahas seperti apa itu sih Google Plus itu. Jadi Google Plus adalah sebuah website sejarah sosial buatan Google yang diluncurkan pada 28 Juni 2011. Dalam jangka waktu 2 tahun, Google Plus telah memiliki jumlah pengguna mencapai lebih dari 400 juta. Dan pada akhir 2012, menurut Global Web Index, Google Plus telah menduduki urutan kedua dari seluruh jejaring sosial yang ada di dunia. Para pengguna jejaring sosial Google Plus dapat menulis status, mengunggah foto, dan sharing video. Google Plus juga memiliki berbagai keunggulan dibanding jejaring sosial lainnya. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara Google Plus itu menyimpan dan mengolah data? Nah, Google Plus itu mengolah data penggunanya dengan cara yang mirip dengan layanan Google lainnya. Google akan mengumpulkan informasi tentang aplikasi, browser, dan perangkat yang kita gunakan. Informasi yang dikumpulkan mencakup informasi tentang interaksi aplikasi, browser, alamat IP, laporan kerusakan, aktivitas sistem, serta tanggal, waktu, dan URL rujukan. Google mengumpulkan informasi saat layanan Google di perangkat kita terhubung dengan server Google. Google Plus menggunakan Google Cloud untuk mengolah data. Google Plus menggunakan teknologi internet Google seperti Spanner. Oh, jadi ini kita akan masuk ke inti dari studi kasus kita. Kira-kira, Dania tahu nggak kita akan mau bahas apa? Kayaknya kebocoran data lagi nggak sih? Tepat banget 100 buat Dania. Jadi pada kali ini studi kasus kami berdua mengangkat tema kebocoran data yang dialami oleh Google Plus yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi Google Plus telah menemukan sebuah bug bukan serangga ya, sebuah bug di API Google Plus yang memungkinkan pihak ketiga dapat mengakses sekitar 500.000 data pribadi penggunanya. Ketika bug tersebut ditemukan, Google memperbaiki bug tersebut tetapi memutuskan untuk tidak mengungkapkan insiden tersebut kepada publik karena khawatir hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan reputasi. Kesalahan tersebut kemudian diekspos oleh The Wall Street Journal dan Google mengumumkan akan menutup versi konsumen dari Google Plus dengan alasan tantangan yang dihadapi dalam memenuhi harapan pengguna. Dan Google akhirnya merencanakan akan menutup Google Plus pada Agustus 2019. Nah, ternyata Dania, ternyata peribahasa sepandai-pandainya tupai pintar melompat, bener nggak? Tupai melompat. Sepandai-pandainya pintar melompat. Nah, ternyata akhirnya akan jatuh juga, bener nggak? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya tuh, nggak cuma itu saja. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Google mengungkapkan bug baru yang menyebabkan data pribadi lebih dari 52 juta pengguna dapat diakses oleh pihak ketiga. Data tersebut mencakup nama, usia, alamat email, pekerjaan, dan banyak detail pribadi lainnya. Setelah kebocoran data kedua tersebut, Google memutuskan untuk mempercepat penutupan Google Plus dari Agustus 2019 menjadi April 2019. Sebelum menutup Google Plus, Google memberikan waktu kepada pengguna untuk beralih dari Google Plus konsumen dan memberikan informasi tentang cara mengunduh data dengan aman dan membedakannya ke layanan lainnya. Eh, Jadi, sebagai respon terhadap kejadian tersebut, selain menutup Google Plus, Google juga mengumumkan serangkaian reformasi pada kebijakan privasi lainnya yang dirancang untuk memberi pengguna kontrol lebih besar atas jumlah data yang mereka bagikan dengan pihak ketiga. Nah, selanjutnya kita mau bahas apa nih, Dania?
akan membahas kronologi masalahnya nih. Nah, kita akan membahas kronologi dari awal sampai akhir mengapa Google Plus bisa akhirnya tutup. Jadi, pada tanggal 28 Juni 2011, Google meluncurkan Google Plus di berbagai platform nih. Kemudian pada 2013, banyak nih masyarakat yang memberikan respon positif kepada Google Plus. Dan pada tahun itu, akhirnya Google Plus mencapai puncak popularitasnya. Nah, pada tahun 2015 sampai 2018, Google ini menemukan bug pada API Google dan tidak memberitahukannya kepada kita nih. Ya, Sampai kita akhirnya The New Times Journal mengekspos semuanya. Ya, benar. Dan Google itu merencanakan akan menutup Google Plus pada Agustus 2019. Kemudian itu pada Desember 2018, Google mengungkapkan bug baru menyebabkan 52 juta lebih data pengguna bocor dan memutuskan untuk mempercepat penutupan Google Plus. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya pada bulan Desember sampai April 2019, Google Plus memberikan waktu kepada pengguna untuk beralih ke layanan lainnya. Dan akhirnya pada April 2019, Google Plus resmi ditutup. Wah, ternyata bener, banyak banget gak sih? Dari 500.000 pada 3 tahun berikutnya itu 52 juta. Wah, banyak banget. Parah sih, parah. Oke, Oke, selanjutnya. Kemudian ada nih penyebab seperti yang kita telah jelaskan sebelumnya di bagian studi kasusnya, kita akan mengungkapkan beberapa penyebab masalah ini. Jadi masalahnya apa saja, Dania? Nah, yang pertama itu adalah bug dalam API Google. Terdapat celah keamanan dari API Google Plus yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses data pengguna. Dan yang kedua adalah kurangnya pengawasan terhadap pihak ketiga. Nah, si Google Plus ini memberikan akses kepada pengembang aplikasi pihak ketiga tanpa kontrol yang ketat. Wah, Google Plus parah banget gak sih? Dan Nah, jadi si Google Plus itu kayak memberikan keluasan nih, apa memberikan kepada aplikasi pihak ketiga ini kayak memberikan kebebasan. Jadi mereka tuh bisa ngelihat di mana kita tinggal, tanggal lahir kita. Parah banget, bener gak? kebocoran data itu memparah banget. Kita lanjut selanjutnya. Nah, kemudian ada beberapa dampak nih yang ditimbulkan akibat adanya masalah tersebut. Dampaknya apa saja ya, Dania? Nah, yang pertama itu data para pengguna sebanyak lebih dari 52 juta terekspos pada pihak ketiga. Selanjutnya itu apa tuh, Andre? Selanjutnya adalah buruknya citra Google dalam hal transparansi dan keamanan data pengguna. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang ketiga itu adalah tekanan regulasi terhadap perusahaan teknologi. Nah, seperti yang kenapa sih ada tiba-tiba tekanan regulasi terhadap perusahaan teknologi? Mengapa ya? Jadi pada saat itu ada juga sebuah aplikasi lainnya, aplikasi sebelah yang kita sebut saja sebagai apa? Huruf apa? F. Nah, sebagai huruf F itu datanya telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada saat yang sama juga nih si Google Plus ini juga mengalami hal yang serupa dalam pengelolaan datanya itu data mereka bocor. Dan nah sebelumnya itu kan karena si F-nya ini diretas, nih si F-nya ini diserang abis-abisan nih sama masyarakat dan reputasinya jadi buruk supaya tidak menimbulkan dampak yang sama pada si Google Plus ini, akhirnya si Google Plus ini menutup menutup apa namanya masalah tersebut supaya tidak dicap buruk oleh masyarakat. Nah, adanya tekanan regulasi terhadap perusahaan teknologi ini berhubungan dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Nah, karena ada kedua aplikasi tersebut yang bermasalah, nah akhirnya masyarakat meminta kepada perusahaan teknologi agar mereka tuh lebih serius dalam mengelola data penggunanya. Benar gak? Benar, 100%. Oke, selanjutnya. Nah, ada nih beberapa cara Google untuk mengatasi masalah tersebut. Cara yang pertama apa nih, Kak Dania? Nah, cara pertama itu adalah peningkatan keamanan API. Nih, Google kata mengatakan, Google nih, kata dalam, Google. oh, dalam beberapa bulan mendatang, mereka akan meluncurkan kontrol tambahan dan memperbarui kebijakan di lebih banyak API mereka. Saat melakukannya, mereka akan bekerja sama dengan mitra pengembang mereka untuk memberi mereka waktu yang cukup guna untuk menyesuaikan dan memperbarui aplikasi serta layanan mereka nih. Selanjutnya itu saat aplikasi meminta akses data ke akun kita nih, kita akan selalu meminta untuk melihat nih data apa yang diminta gitu. Oke,
Selanjutnya adalah membatasi akses pihak yang ketiga. Nah, si Google ini mengumumkan serangkaian reformasi pada kebijakan privasinya yang dirancang untuk memberikan pengguna kontrol yang lebih besar atas jumlah data yang mereka bagikan dengan pengembangan aplikasi pihak ketiga. Nah, cara mengatasi yang ketiga adalah memberikan kontrol yang lebih besar pada pengguna. Nah, Google mengatakan bahwa pengguna kini dapat memiliki kontrol yang lebih detail atas berbagai aspek akun Google yang mereka berikan kepada pihak ketiga, misalnya entry calendar, di Gmail, dan Google akan lebih membatasi akses pihak ketiga ke email, SMS, kontak, dan log telepon. Jadi, cara mengatasi yang nomor dua dan yang ketiga ini saling berhubungan erat nih. Benar nggak? Benar. Oke. Wah, dan akhirnya kita sudah sampai di kesimpulan nih. Dan kesimpulan ini kita ambil berhubungan dengan materi apa yang kita pelajari pada minggu ini, yaitu berhubungan dengan data resource management. Jadi kesimpulan apa nih yang kita dapat, Nah, Kak pertama Dania? itu, ya benar. Yang pertama itu keamanan data. Manajemen sumber daya data mencakup strategi untuk melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Nah, dalam kasus Google Plus ini nih, kegagalan dalam mengamankan data menyebabkan kebocoran informasi pribadi yang menunjukkan kurangnya pengendalian dalam sistem keamanan data. Selanjutnya apa nih? Yang kedua adalah transparansi dan kepatuhan. Google terlambat mengungkapkan kebocoran data ini ke publik, yang menimbulkan kritik terkait transparansi dan pengelolaan sumber daya data. Nah, dalam manajemen data yang baik, seharusnya transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR. Dan yang terakhir, apa nih, Kak Dania? Yang terakhirnya ada kontrol akses. Dalam manajemen data resource diperlukan kontrol yang ketat atas akses data, termasuk mekanisme otoritas dan audit berkala untuk memastikan data tidak disalahgunakan. Jadi, secara singkat ada tiga yang berhubungan dengan data resource management. Yang pertama adalah keamanan data, yang kedua adalah transparansi dan kepatuhan, dan yang ketiga adalah kontrol akses. Oke, teman-teman, ini adalah daftar pustaka atau materi-materi yang kami gunakan dalam studi kasus kami. Dan akhirnya, kita nih sudah sampai di akhir presentasi kita nih. Kak Dania, apakah ingin ada yang diucapkan? Nah, terima kasih nih kepada teman sekalian yang telah menonton dari awal hingga akhir nih, sampai bertahan di akhir ini. Dan kami berdua juga berharap kepada teman-teman dan juga Pak Hendra yang telah menonton video ini dari akhir. Semoga materi apa yang kami dapatkan, semoga materi yang kami berikan kepada teman-teman dan Pak Hendra ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Oke, saya Andre Benedik Simanguson, Dan saya Dania Veronica Pangaribuan. pamit mengundurkan diri. Dadah.